Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat-sahabat Kemenak semua. Ini adalah episode pertama program baru dari Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, yaitu podcast. Betul sekali. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Mbak Sinta namanya. Dia adalah seorang Pranata Humas di kantor Kemenak. Sedangkan saya sendiri, saya Bagus Setiawan, saya juga anggota dari Humas Kemenak Pesawaran. Oke, langsung saja. Ini dia Mbak Sinta Kustiani ya. Iya, Assalamualaikum Bagus. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Selamat pagi kawan-kawan semua di Kemenak Pesawaran dan Kabupaten Pesawaran. Oke Mbak Sinta, ini kan episode pertama kita ini. Iya, ini episode pertama yang gimana ya, bikin deg-degan juga ya. Iya, karena deg-degan ya. Pertama tayang itu pasti banyak yang lihat kita ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Oh ya, mungkin sebelumnya ya ini kita buat juga dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Betul. Di sini ada hand sanitizer. Mungkin karena kita ini sudah berjarak, kita bisa buka masker mungkin Mbak ya. Boleh, iya. Biar kelihatan oleh pemirsa wajah kita yang sesungguhnya seperti apa. Oke, saya buka masker dulu. Kita buka masker dulu. Oke Mbak Sinta ini kan Pranata Humas Mbak ya? Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke rencana program dari podcast ini, sedikit saya mau tanya-tanya nih. Tugas Humas tuh di Kementerian Agama itu apa sih Mbak? Iya, kalau kita bicara kompetensi Pranata Humas itu sebenarnya banyak sekali ya Bagus. Itu ada di Peraturan Menkominfo itu nomor 12 tahun 15. Memang banyak sekali itu tugasnya, tapi secara apa ya bahasanya, secara gamblang seorang humas pemerintah itu harus mampu menjembatani apa yang akan disampaikan, kebijakan-kebijakan apa, informasi-informasi apa terkait dengan pemerintah itu ke khalayak gitu, ke publiknya gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan humas itu dia ujung tombak ini ya, ujung tombak dari image yang akan diterima oleh masyarakat ya. Betul, kita harus benar-benar menjaga image citra dari kantor kita gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, ini kan masyarakat awam juga pasti mungkin banyak yang belum tahu. Karena kita ini podcast ini tidak hanya untuk lingkungan Kementerian Agama saja, tapi ini kan lebih umum lagi. Iya, pengennya sih semua masyarakat ikut ini ya, ikut menyaksikan ya, ikut mengetahui kebijakan-kebijakan, terutama kalau kita di Kementerian Agama itu untuk pembangunan di bidang agama tentunya. Iya. Bisa ini mungkin Mbak bisa sedikit diceritakan apa saja yang dikerjakan oleh Humas sehari-harinya itu apa aja sih? Ya kalau Bagus sendiri kan udah di kantor ini udah kurang lebih 2 bulan ya. Iya betul. Jadi kan banyak yang kita lakukan ya. Ya sebenarnya sih nggak hanya sekedar bikin berita, ikut Pak Kemenak kemana-mana gitu kan. Tapi yang jelas kita juga harus apa ya bahasanya, menyampaikan ya program-program mungkin ya, program-program yang ada di Kementerian Agama gitu. Bisa melalui media sosial kita yang ada, seperti kita kan sudah punya Facebook resminya, kemudian Instagram dan juga websitenya. Mudah-mudahan apa yang kita tampilkan di media sosial itu bisa dilihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tak tahu program-program yang sudah kita jalankan dan mungkin yang akan kita jalankan. Mbak Sinta ini kan perempuan. Iya, nah, bergerak di bidang humas, tentu kan ada tantangan-tantangan tersendiri bagi seorang perempuan ketika harus mobile yang kesana kemari gitu. Ada kesulitan nggak Mbak? Kalau saya sih ngerasa nggak ada kesulitan ya, saya enjoy gitu. Jadi saya memang mencintai dunia ini ya. Jadi apapun yang pimpinan saya perintahkan, harus kemana, harus bikin apa, harus buat apa gitu, insya Allah saya lakukan dengan sepenuh hati gitu. Saya enjoy sekali dengan pekerjaan saya sekarang ini gitu. Iya. Kalau Bagus gimana Gus? Bagus kan 2 bulan nih dari guru nih ya ke humas gitu. Gimana Gus? Kok jadi saya yang ditanya ya? Karena Bagus juga kan terlibat nih di kehumasan Kementerian Agama gitu. Jadi dari yang tadinya cuman di kantor aja gitu kan, di sekolah aja yang dihadapi cuman siswa gitu sama teman-teman ngajar gitu ya. Sekarang gimana Gus? Mobilitasnya kemana-mana, ini tanggapannya gimana Gus? Ya mungkin kalau saya, karena ini dunia baru ya, dunia baru bagi saya, ya sejauh ini cukup nyaman dan pekerjaannya cukup apa ya, cukup bisa dinikmati gitu ya, karena seru Mbak, seru. Selain kita memang membuat berita, kita bisa apa ya, bisa banyak
bertemu dengan orang-orang di luar kantor ini gitu. Betul. Sekarang saya yang nanya lagi deh. Jangan sampai saya Iya, diwawancara memang, ini. sebenarnya kerjaan kita itu asik ya. Jadi semua informasi itu sebagian besar itu kita tahu kan ya. Jadi kita juga terlibat sama stakeholder semuanya gitu. Jadi memang asik sekali sih. Mungkin bisa ini Mbak. Di humas kita ini kan kita di kantor Kementerian Agama Pesawaran ini kan 2 orang kita ya. 2 orang, saya dan Mbak Sinta. Kemudian ini ada program baru, bisa diperkenalkan programnya kepada halayak ramai. Nanti kedepannya kan seperti apa sih program podcast ini? Iya, jadi podcast ini sebenarnya juga masukan dari Pak Kemenak ya, Pak Wasril Purnawan. Jadi beliau menginginkan dengan adanya podcast ini, semua program yang akan dijalankan oleh Kementerian Agama, baik itu yang ada di kantor, kemudian di satker di bawahnya, baik itu di madrasah dan KUA itu bisa tersampaikan dan nantinya bisa terarsip secara digital gitu dengan nantinya mungkin program apa yang sudah kita jalankan atau yang akan kita jalankan itu kita mengundang stakeholder terkaitnya gitu. Jadi nanti tersampaikanlah ke masyarakat program kita itu gitu. Oh begitu. Nah kira-kira yang akan diundang ke depannya siapa-siapa yang nantinya akan mengisi podcast ini sebagai narasumber? Apakah terbatas hanya dari Kementerian Agama atau bisa mungkin masyarakat umum juga atau dari instansi-instansi lain gitu? Iya, selain pengisinya nanti dari Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran sendiri, atau nanti kita bisa mengundang dari lembaga agama dan saya rasa tidak hanya agama Islam saja ya, dari agama lain pun nanti akan kita undang. Mungkin terkait isu-isu yang berkembang ya. Nah, madrasah juga, KUA juga gitu. Nah, dalam waktu dekat ini sih kita kan udah ngobrol ya Gus ya, pengennya kita berdua itu ngundang Pak Kemenak dulu ya untuk ngisi. Setelah kita ini mungkinnya kita mohon izin nanti Pak Kemenak untuk dapat jadi bintang tamu gitu. Kemudian mungkin yang terdekat ini kemarin kita sudah second MOU dengan Capil terkait 8 dokumen yang akan diterima oleh Catin dalam satu layanan. Mungkin itu. Jadi artinya ada kemungkinan kita bisa mengundang kepala dinas ya yang bisa yang memang membuat kerjasama dengan di Kementerian Agama. Atau bahkan nanti selain kepala KUA, kepala madrasah, atau mungkin guru-guru yang berprestasi. Iya betul, guru berprestasi, siswa berprestasi, dan penyuluh teladan kita kemarin yang sudah masuk ke tingkat provinsi itu terkait penyuluhan beliau tentang disabilitas itu juga bisa kita undang untuk berbagi pengalaman terkait kepenyuluhannya begitu. Oke, jadi ini informasi untuk semuanya ya. Ini adalah awal kita mengenalkan podcast dan kedepannya sudah dijelaskan oleh Mbak Sinta tadi akan seperti apa sih podcast ini gitu. Termasuk mungkin ini ya bisa menjadi wadah penyampaian informasi kayak kemarin kan baru keluar SE 15 ya Mbak ya. Betul. Dari Menteri Agama tentang protokol dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya. Nah itu bisa disampaikan juga melalui podcast seperti ini gitu. Nanti yang berkompetensi di bidangnya yang kita undang untuk menyampaikan gitu. Ini terakhir Mbak, jadi untuk episode awal kita nggak usah lama-lama takut bosan melihat kita Mbak ya. Terakhir Mbak, terkait dengan peningkatan kasus COVID di Indonesia umumnya dan khususnya sekarang di Kabupaten Pesawaran sudah mulai masuk ke klaster perkantoran ya. Betul. Sistem kerja di kantor kita seperti apa sih sekarang ini yang diberlakukan? Nah, semenjak kemarin pemerintah daerah mengeluarkan untuk adanya klaster perkantoran yang semakin meningkat. Nah, Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran juga ikut karena kita berada di zona merah ya untuk Kecamatan Gedong Tataan. Jadi Pak Kemenak itu mengeluarkan kebijakan kantor kita ini untuk masuk sebanyak 25% dari jumlah pegawai yang ada gitu. Jadi sistemnya sistem piket, pelayanan tetap insya Allah tetap berjalan, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi ya sama-sama kita berdoa ya mudah-mudahan ya COVID ini cepat hilang lah. Iya, cepat. Karena 25% dari semua pegawai yang ada di sini yang kantor sepi Mbak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin salah satu apa ya bahasanya Gus? Bentuk ikhtiar kita. Iya benar-benar. Jadi kita menjagalah ya dengan mengurangi kerumunan yang ada gitu. Ya oke. Jadi untuk masyarakat di luar sana kita tetap jaga
protokol kesehatan ya tetap kita terapkan, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, kalau bisa sekarang double Mbak ya maskernya ya. Iya. Karena kita sekarang kan lagi rame-ramenya yang varian baru ini yang katanya lebih mudah menular. Jadi kalau bisa double, kemudian menjaga jarak, kalau tidak ada hal-hal yang memang penting sekali tidak usah berkerumun atau tidak usah keluar rumah Mbak ya. Betul. Atau Mbak Sinta ada pesan-pesan lain mungkin untuk masyarakat di luar sana? Iya sih, sama sih sebenarnya untuk kawan-kawan semua, rekan-rekan ASN Kemenak Pesawaran dan juga masyarakat Kabupaten Pesawaran, tetap kita patuhi protokol kesehatan ya dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak 5M ya, menghindari kerumunan dan mobilitas. Oke. Jadi cukup sekian dulu Mbak Sinta ya Iya, untuk terima kasih, Bagus. obrolan awal kita di podcast ini. Benar. Kita tunggu episode selanjutnya tentunya dengan narasumber yang memang kompeten di bidangnya dan pasti sangat bermanfaat informasinya untuk masyarakat. Iya, harus. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih Bagus. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.